sudah berjanji tidak akan lari, tidak akan bersembunyi, dan akan datang di sidang perdana, sidang kasus investasi patungan usaha, di sidang pengadilan negeri Tangerang. Ternyata UYM tidak hadir. Ia tidak datang di sidang pertama kasusnya. Mengapa UYM tidak datang? Padahal semula dengan sangat lantang berjanji tidak akan lari, tak akan sembunyi, dan akan datang di sidang. Tapi tiba-tiba tidak muncul dan tidak menghadiri sidang itu. Pada awal kasus ini dikabarkan telah masuk ke pengadilan negeri Tangerang. Setelah didaftarkan kasusnya, maka UYM berujar bahwa langkah menggugat di pengadilan itu adalah sebuah langkah yang benar. Meski sebenarnya Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak ingin kasusnya ramai atau heboh atau membuat kehebohan atau keriuhan dan diperkarakan. Mungkin maksud UYM biarlah diselesaikan di luar sidang pengadilan atau penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi UYM menyebut bahwa penyelesaian melalui jalur hukum pun itu bagus. Kuasa hukum UYM atau kuasa hukum Jam'an Nur Khotib nama aslinya yaitu Aril Muhtar menjelaskan perihal atau seputar ketidakhadiran kliennya yaitu Jam'an Nur Khotib alias UYM dalam sidang perdata kasus dugaan wan prestasi terkait investasi usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Aril Muhtar, sang kuasa hukum UYM, mengatakan bahwa UYM tidak perlu hadir dalam sidang di PN Tangerang karena sudah memberikan kuasanya kepada sang pengacara atau kuasa hukumnya. Aril Muhtar, sang pengacara, kuasa hukum, mengatakan bahwa UYM sudah menguasakan kepada pengacara. Jadi pada prinsipnya secara prinsipil tergugat tidak perlu hadir jika sudah menguasakan ke pengacara. Begitu penjelasan seusai persidangan. Jika sudah menguasakan kasus itu ke kuasa hukumnya, maka pihak penggugat boleh meninggalkan ruang sidang. Penggugat yang hadir kemudian sudah diwakilkan oleh pengacara yang hadir dan boleh meninggalkan ruang sidang. Selain Yusuf Mansur, dua tergugat lainnya adalah PT Inex Arsindo dan Bapak Jody Brotosuseno selaku komisaris PT Inex Arsindo. Kasus perdata yang menjerat Yusuf Mansur terdaftar di PN Tangerang, di mana terdapat 12 orang pihak yang mengajukan gugatan. Di antaranya terdapat nama-nama Lili Herlina, Nanang Budianto, Umi Latifah, Tommy Graha, Atika Nuraini, Tri Restuningsih, dan Yun Dwi. Kemudian Norlina, Aan Yuna, Eli Wahyuning Tias, dan Husnul Khotimah. Terjerat kasus wan prestasi, Yusuf Mansur dituntut kerugian untuk membayar 785 juta. Lalu sang kuasa hukum dari 12 penggugat itu yang bernama Ikhwan Tony menuturkan bahwa kliennya mengajukan gugatan karena dana hasil investasi tidak kunjung dicairkan. Padahal hotel dan apartemen yang dibangun sudah terwujud, yaitu Hotel City di kota Tangerang. Oleh karena itu, ini yang perlu dicatat adalah bahwa 12 penggugat itu melayangkan gugatan perdata wan prestasi, bukan melaporkan UYM atas tindak pidana penipuan investasi, bukan. Ikhwan menyatakan bahwa dan ia meluruskan bahwa yang perlu dicatat adalah bahwa 12 penggugat itu melayangkan gugatan perdata wan prestasi, bukan melaporkan UYM atas tindak pidana penipuan investasi. Jadi untuk saat ini kami masuk jalur perdata karena wujudnya ada yaitu Hotel City, terkecuali jika wujudnya tidak ada. Dan menghadapi gugatan itu, UYM yang semula akan berniat hadir ternyata boleh jadi dipinta atau disarankan oleh kuasa hukumnya untuk tidak usah hadir karena sudah memberikan kuasa melalui kuasa hukumnya. Sehingga dengan begitu UYM tidak menyalahi undang-undang dengan ketidakhadirannya. Cuma saja 12 penggugat itu boleh jadi kecewa berat. Namun boleh jadi minggu depan ketika acara persidangan wan prestasi dalam kasus bisnis investasi itu digelar lagi, boleh jadi UYM akan berjanji lagi dengan menyebut bahwa dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya, tidak akan pernah lari, tidak akan pernah bersembunyi, dan akan datang di sidang kedua, ketiga, dan berikutnya di sidang kasus investasi. Dan pengacara atau kuasa hukum akan mengatakan bahwa tergugat sudah memberikan kuasa sehingga tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk datang karena sudah memberikan kuasa kepada kami kuasa hukum beliau. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.